Kamu pernah nonton film Disney belakangan ini? Kalau iya, pasti kamu ngerasain ada yang beda kan? Dari yang dulu bikin kita terpesona dengan cerita-cerita dan karakter ikonik, Disney sekarang kayaknya lebih sibuk ngurusin agenda politik ketimbang film yang bikin kita terharu atau ketawa. Dulu kita disuguhi The Lion King yang epic, sekarang mungkin kita lebih sering disuguhi diskusi tentang representasi LGBT dan isu politik di film-film mereka. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa langkah-langkah Disney yang dianggap progresif ini malah bikin industri film jadi berantakan? Penasaran? Ayo kita mulai. Latar belakang. Jadi mari kita rewind sedikit. Disney yang pertama kali dibangun oleh Walt Disney dan Roy O. Disney pada tahun 1923, dulunya dikenal sebagai pelopor magis dalam dunia hiburan. Ingat kan dengan Snow White and the Seven Dwarfs atau Cinderella? Film-film ini bukan cuma menghibur, tapi juga penuh dengan nilai-nilai moral yang menginspirasi. Disney adalah tempat di mana kita bisa menikmati film yang bikin kita bermimpi dan percaya pada keajaiban. Tapi belakangan ini, Disney kelihatan banget berubah. Sekarang mereka lebih fokus pada representasi LGBT dan isu-isu sosial dalam film-film mereka. Tentu saja perubahan ini mencerminkan perkembangan zaman dan harapan audiens yang lebih beragam. Tapi bukan berarti semua orang setuju dengan perubahan ini. Banyak yang merasa kalau Disney sekarang lebih banyak mikirin agenda politik ketimbang kualitas filmnya. Kualitas konten yang terancam. Jadi gini, banyak orang bilang kalau Disney sekarang lebih banyak fokus pada representasi dan agenda-agenda sosial politik ketimbang film yang benar-benar bagus. Bayangkan aja, film yang dulu kita tunggu-tunggu dengan penuh antusiasme sekarang kadang terasa datar dan terkesan hanya untuk memenuhi keberagaman di daftar checklist mereka. Misalnya, remake The Little Mermaid yang terbaru. Alih-alih bikin cerita yang segar, kita malah disuguhkan dengan tema-tema sosial yang rasanya dipaksakan. Rasanya sih, kayak Disney terlalu sibuk dengan public relation daripada fokus pada kualitas cerita. Penggemar yang kehilangan kepercayaan. Nggak bisa dipungkiri, Disney punya basis penggemar yang super setia. Mereka yang dulu nonton The Lion King di bioskop dan nyanyi-nyanyi lagu The Circle of Life, sekarang mungkin merasa kayak dibohongi. Banyak dari penggemar ini yang ngerasa kalau Disney udah ngelantur jauh dari nilai-nilai yang bikin mereka jatuh cinta sama film-film Disney di awal. Alih-alih ngebikin film yang benar-benar menghibur, sekarang mereka malah lebih fokus pada agenda sosial politik yang kadang terasa nggak sesuai dengan apa yang diharapkan penggemar mereka. Pengaruh politik dan monopoli pasar. Tahu nggak sih kalau Disney itu punya kekuatan luar biasa dalam industri film? Mereka bisa banget membentuk tren dan opini publik. Tapi, ada yang bilang kalau Disney juga memanfaatkan kekuatan ini untuk mendorong agenda politik mereka. Kalau dilihat dari belakangan ini, tampaknya Disney juga memanfaatkan situasi untuk mendukung nilai-nilai sosial politik mereka sambil meraup keuntungan. Belum lagi, Disney udah belanja besar-besaran dengan akuisisi, termasuk 21st Century Fox, yang bikin mereka makin dominan. Lalu, kenapa dengan dominasi ini? Wah, bisa jadi ancaman bagi studio-studio kecil dan menengah yang coba bersaing di pasar film. Konflik kepentingan. Tapi, ada juga yang bilang kalau Disney cuma lagi main-main dengan citra mereka. Alih-alih benar-benar peduli dengan nilai-nilai sosial, ada yang menduga kalau semua ini cuma bagian dari strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan tren sosial yang lagi naik daun, Disney bisa jadi cuma mau bikin citra mereka tetap keren di mata publik, sambil memanfaatkan keterikatan emosional penggemar untuk menambah keuntungan. Kalau semua ini cuma gimmick untuk mendongkrak penjualan, bisa-bisa penonton jadi ngerasa dibohongi. Disney, dari idealis jadi kapitalis. Dulu, Disney itu dikenal sebagai pelopor inovasi yang benar-benar bikin film-film yang memesona dan memberikan nilai-nilai positif. Tapi sekarang,
Kayaknya Disney lebih fokus pada kapitalisme. Alih-alih bikin sesuatu yang baru dan original, mereka lebih sering nge-remake film lama dan nyari cara untuk memaksimalkan keuntungan. Apa jadinya kalau semua film Disney cuma bikin ulang cerita lama dengan kemasan baru? Kualitas dan keaslian jadi terancam hilang. Dan Disney mungkin udah terlalu sibuk ngurusin laba daripada menjaga keajaiban yang dulu jadi ciri khas mereka. Disney, dari inovatif menjadi repetitif. Jadi, sekarang ini Disney sepertinya sudah kehilangan sentuhan inovatifnya. Dulu mereka terkenal dengan kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Ingat Fantasia atau The Lion King yang bikin kita semua terpesona? Sekarang, kita malah disuguhkan dengan remake yang terkesan hanya untuk mengulang kesuksesan lama. Alih-alih menawarkan sesuatu yang baru, Disney lebih memilih jalan lama dengan formula yang sudah teruji. Hal ini bikin penonton merasa kalau mereka hanya dibawa ke jalur yang sama berulang-ulang. Dan kreativitas yang dulu membuat Disney istimewa mulai memudar. Disney dari memberi manfaat jadi memanfaatkan penonton. Dulu, Disney dikenal dengan upayanya untuk memberikan hiburan yang bermanfaat dan positif. Tapi sekarang rasanya mereka lebih fokus pada memanfaatkan penonton daripada memberikan manfaat yang sebenarnya. Melihat strategi pemasaran mereka yang agresif, terutama dengan produk-produk terkait film, tampaknya Disney lebih banyak memanfaatkan keterikatan emosional penggemar untuk menambah keuntungan. Alih-alih memberikan pengalaman yang bermakna, Disney tampaknya lebih memprioritaskan penjualan dan keuntungan finansial. Ini bisa bikin penonton merasa kalau mereka cuma jadi target pasar daripada mendapatkan hiburan yang benar-benar berkualitas. Kesalahan Disney yang bikin industri film kacau. Disney sebagai salah satu raja industri film nggak bisa dipungkiri telah membuat beberapa kesalahan besar yang bikin kekacauan di dunia film. Berikut ini adalah beberapa kesalahan utama mereka. Mengabaikan kualitas demi komersialisasi. Disney seringkali mengabaikan kualitas demi komersialisasi. Mereka lebih suka memproduksi remake dan sequel yang seringkali cuma mengulang formula lama daripada menawarkan cerita baru yang inovatif. Akibatnya, kualitas film menurun dan keberagaman ide dalam industri film juga jadi terhambat. Ketika film-film berkualitas rendah mendominasi pasar, ini bisa merusak standar industri dan menghambat kreativitas para pembuat film lain. Krisis kreativitas dan ketergantungan pada franchise. Disney terlalu bergantung pada franchises populer seperti Star Wars dan Marvel. Ketergantungan ini bikin krisis kreativitas, karena mereka lebih fokus pada merilis konten tambahan dari franchises yang sudah ada daripada menciptakan ide-ide baru. Hal ini membatasi kesempatan bagi film-film original yang inovatif untuk mendapatkan perhatian dan menghambat keberagaman konten. Kontroversi dan politisasi konten. Disney seringkali memasukkan agenda politik dan sosial ke dalam konten mereka, yang kadang memicu kontroversi. Penambahan tema-tema ini seringkali dianggap dipaksakan dan tidak selalu selaras dengan cerita utama. Kontroversi ini bisa merusak reputasi Disney dan memengaruhi industri film secara keseluruhan. Ketika perusahaan besar seperti Disney terlibat dalam politik, ini bisa menyebabkan polarisasi di kalangan penonton. Dominasi pasar dan dampak terhadap studio kecil. Dengan akuisisi besar-besaran seperti pembelian 21st Century Fox, Disney semakin mendominasi pasar film. Dominasi ini mengancam studio-studio kecil dan independen yang kesulitan bersaing dengan kekuatan finansial Disney. Ketika pasar film didominasi oleh beberapa pemain besar, keberagaman konten berkurang dan inovasi terhambat. Manipulasi audiens dan eksploitasi emosional. Disney sering dituduh memanipulasi audiens mereka melalui strategi pemasaran yang intensif dan eksploitasi emosional. Dengan menggunakan kekuatan merek dan keterikatan emosional penonton terhadap karakter-karakter ikonik, Disney menciptakan kebutuhan buatan untuk produk dan film yang mungkin tidak memberikan nilai tambah yang setara.
Eksploitasi emosional ini bisa menurunkan kepercayaan publik dan merusak hubungan antara perusahaan dan audiens. The Entertainment Industry and Introduction oleh Stewart H. Klein. Industri hiburan terus berkembang dan perusahaan-perusahaan harus beradaptasi dengan norma sosial dan ekspektasi audiens berubah. Namun, dalam upaya mereka untuk tetap relevan, beberapa perusahaan mungkin mengorbankan nilai-nilai inti mereka dan kualitas yang mengarah pada pengenceran esensi yang dulu mendefinisikan kesuksesan mereka. Kutipan buku ini menggambarkan bagaimana perubahan dalam industri hiburan bisa menyebabkan perusahaan seperti Disney mengorbankan nilai-nilai inti mereka demi tetap relevan, mengakibatkan penurunan kualitas dan pengenceran esensi. The Monopolist, Obsession, Fury, and the Scandal Behind the World's Favorite Board Game oleh Mary Pillen. Monopoli di industri manapun dapat membunuh kreativitas dan membatasi peluang bagi pemain-pemain yang lebih kecil. Ketika sebuah perusahaan memiliki kekuatan yang berlebihan, hal ini berisiko menyatukan konten dan menekan ide-ide inovatif yang mengarah pada pasar yang kurang beragam dan dinamis. Kutipan ini mengilustrasikan bagaimana dominasi pasar oleh suatu perusahaan besar seperti Disney dapat menghambat keberagaman dan inovasi dalam industri film. Kesimpulan, perubahan yang dilakukan Disney dalam merangkul woke culture dan isu-isu politik adalah langkah yang penuh risiko. Sementara upaya untuk mendukung keberagaman dan inklusi bisa dianggap positif, dampaknya terhadap kualitas konten dan industri film secara keseluruhan sangat signifikan. Disney, yang dulu merupakan simbol inovasi dan kreativitas, kini terjebak dalam kontroversi yang memecah belah audiens dan memicu kekacauan dalam industri film global. Transformasi Disney dari idealis menjadi kapitalis, dari inovatif menjadi repetitif, dan dari memberikan manfaat kepada penonton menjadi memanfaatkan penonton, mencerminkan perubahan besar dalam strategi bisnis mereka. Kesalahan-kesalahan seperti pengabaian kualitas, ketergantungan pada franchises, polarisasi konten, dominasi pasar, dan manipulasi audiens telah menambah kekacauan dalam industri film. Dengan pendekatan yang lebih terukur dan perhatian terhadap berbagai perspektif, Disney dapat terus menjadi pemimpin dalam industri hiburan tanpa mengorbankan nilai-nilai inti yang telah membentuk identitas mereka selama ini.